Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Jika minggu lalu kalian sudah praktek menggambar salah satu contoh ragam hias di buku gambar kalian, hari ini kita akan mempelajari bagaimana menerapkan ragam hias pada bahan tekstil atau bahan kain. Nah, penerapan ragam hias pada bahan tekstil ini sebetulnya banyak sekali kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin kalian masih belum sadar bahwa itu adalah bagian dari ragam hias. Nah, Ibu akan menunjukkan contoh-contoh ragam hias yang biasa digunakan pada bahan tekstil. Nah, di sini sudah ada 5 contohnya, yaitu hasil dari membatik. Nah, kalian semua di rumah pasti punya baju batik kan? Bahkan seragam sekolah kita yang biasa digunakan pada hari Rabu dan Kamis adalah salah satu contoh ragam hias yang berupa batik. Nah, berikutnya yaitu membordir. Nah, membordir ini seperti menjahit tapi menuangkan benang ke kain seperti menjahit, seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah melukis. Nah, melukis pada kain itu juga bisa. Jadi hasil produk melukis di kain ini tidak hanya dipajang saja sebagai lukisan, tapi juga bisa dijadikan produk kaos, tas, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah menenun. Jadi menenun ini membintal antara benang dengan benang, kemudian dibintal sehingga menjadi sebuah kain. Nah, seperti contoh di situ ya. Dan itu bisa menggunakan motif-motif ragam hias seperti itu. Nah, yang kelima adalah menyulam. Menyulam ini hampir sama seperti membordir. Kalau membordir pakai alat, kalau menyulam itu hanya menggunakan jarum yang tangan kita melakukan sulam seperti itu ya. Nah, oke, next, lanjut. Nah, karena ragam hias ini dituangkan pada kain atau bahan tekstil, nah tekstil atau kain yang digunakan juga banyak jenis-jenisnya. Di sini kita akan membahas tentang 4 jenis kain dan juga sifat-sifatnya. Kain-kain ini yang biasa digunakan untuk membuat ragam hias ya. Yang pertama adalah kain katun. Kain katun ini bersifat menyerap air tapi mudah kusut. Dia juga lentur dan dapat disetrika dalam temperatur yang tinggi. Nah, yang kedua adalah kain wol. Wol ini memiliki sifat yang lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Yang ketiga adalah kain sutra. Kain sutra ini bersifat lembut, licin, berkilap, lentur, tapi juga kuat. Dan bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Yang keempat adalah kain nilon atau polyester. Kain ini memiliki sifat yang tidak tahan panas, tidak mudah kusut, dan tidak perlu disetrika. Kuat dan juga kalau dicuci cepat kering. Nah, keempat bahan ini yang sering digunakan untuk membuat ragam hias tekstil. Nah, jika kita tadi sudah belajar tentang apa saja jenis-jenis kain yang digunakan, nah setelah digambar, kalau biasanya di kertas kalian mewarnainya pakai krayon, pakai spidol, dan lain sebagainya itu. Nah, kalau misalkan di bahan tekstil tidak mungkin menggunakan krayon ataupun spidol ya. Nah, bahan yang digunakan juga berbeda. Nah, ada 2 jenis bahan pewarna yang digunakan untuk mewarnai pada tekstil. Ada pewarna alami dan juga ada pewarna buatan. Nah, jika pewarna alami ini, bahan-bahan pewarnanya ini
diambil dari alam. Nah, yang dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun-daunan, buah, maupun kulit kayu dan juga kayunya. Nah, kekurangan dari pewarna alami ini dia mudah luntur, ya mudah pudar gitu, karena dia kan biasanya tidak pakai bahan pengawet ya, dan juga tidak tahan pada matahari. Nah, contohnya seperti kesumba atau soga. Nah, seperti itu. Nah, yang jenis kedua adalah pewarna buatan. Nah, pewarna buatan ini dari bahan kimia, misalnya seperti naptol atau indigosol. Nah, naptol ini biasanya digunakan untuk batik menggunakan teknik celup. Kalau indigosol digunakan dengan teknik celup atau colet, biasanya pada lukisan-lukisan ya, seperti pada kain gitu ya, seperti kaos yang tadi contoh di depan. Nah, sifatnya karena dia terbuat dari bahan kimia lebih kuat daripada pewarna yang terbuat dari alam. Dia ada pengawetnya juga, ada penguatnya juga, sehingga dia tidak mudah pudar dan luntur jika digunakan, dan juga lebih tahan terhadap matahari. Itu tadi penjelasan dari bagaimana penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil, tugas kalian hari ini adalah memfoto apa benda-benda yang ada di rumah kalian yang terdapat ragam hias di dalamnya. Oke, benda apa saja? Minimal 5 benda yang ada di rumah kalian. Bisa baju dan lain sebagainya. Ya, ragam hias yang diterapkan pada tekstil. Oke, silakan difoto lalu kirimkan ke WA Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.